Kalau di era sekarang bikin lomba itu tidak menguntungkan, nggak worth it sih Om. Setiap IO itu pasti ada oknumnya, bahkan pemilik OO pun kadang juga istilahnya main termasuk. Gitu. Are you ready? Sehat. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga dapat waktunya Om Bro Excellent. Kan waktu itu kan tahu betul kalau bikin EU itu kan bakal bakar duit. Iya. Kira-kira waktu itu yang dialokasikan anggaran yang dibakar berapa itu? Banyak Om. Banyak itu berapa? Banyak. Enggak, biar paham bahwa bikin EU itu nggak semudah itu gitu loh. Banyak Om. Banyak banget ya. Om tahu sendiri, nanti dikira ini dong, dikira. Nah, biasanya kebakar untuk apa? Satu untuk promo Om. Promo. Ya kedua, IO baru itu pasti harus berani. Berani kan Om tahu sendiri, pas undang 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Semuanya benar-benar kita dedikasikan untuk promo, membangun promo gitu loh Om. Gitu. Lomba-lomba itu menguntungkan nggak sih Om? Kalau bikin lomba-lomba itu kalau di era sekarang bikin lomba itu tidak menguntungkan, nggak worth it sih Om. Jadi bikin lomba itu nggak untung? Nggak untung Om. Sudah kembali modal, bagi saya udah untung Om. Tapi kalau pengalaman dari Om Bro, statistiknya antara untung balik modal sama boncos atau rugi itu lebih gimana? Lebih banyak ruginya. Tapi kalau saya punya produk Om, jadi kerugian lomba-lomba saya tersubsidi oleh serapan produk saya. Jadi inilah tambal sulam Om. Jadi saya bikin lomba rugi nggak masalah, tapi produk saya kan terserap di pasar. Keuntungan itu untuk menutup biaya kerugian saya. Nah kan akhirnya makin lama kan makin berkembang ya. Terus kon yang gabung mulai banyak. Kira-kira di RGN itu sekarang sudah ada berapa banyak yang bernaung di bawah atap RGN itu? Jurinya atau? Pokoknya semuanya yang di bawah atap saya RGN Om, itu. prinsip saya, IO saya nggak mau monopoli Om. Nggak mau memonopoli di setiap kota. Jadi yang penting kalau bagi saya, tiap provinsi ada perwakilannya sudah bagus gitu loh, sudah terima kasih. Tapi fokusnya saya adalah di lomba-lomba kolosal Om, di seluruh provinsi. Kira-kira berapa orang yang ada? 700 sampai 1000-an lah ada Om. Nah kan kalau ada orang bergabung di sana sekitar 700 sampai 1000, ini kan orang-orang yang punya harapan sendiri, motivasi sendiri kan, mungkin berharap apa dia. Nah ini kan juga menjadi tanggung jawab moral Om Bro sebagai owner ya. Itu. Waktu itu kira-kira apa yang di benak Om Bro untuk supaya orang-orang yang gabung ini benar-benar bisa memanfaatkan bahwa gabung di ini ada manfaatnya gitu? Ya, saya selalu tekankan, RGN ini tidak bisa memberi uang buat kalian, tapi kalau kalian pengen uangnya dari RGN bisnisnya lewat produknya. Kalau kalian ekspos atau promo produk, kalian pasti dapat untungnya.
Tapi kalau di RGN kalian tidak akan dapat untung. Untungnya gimana itu? Satu, ikutan jualan tuh ikut jualan dong Om, ikut jualan. Jadi saya pengennya antara distributor dan juri ini bersinergi, saling menguntungkan gitu loh Om. Saya kasih gitu. Jadi distributor saya itu selalu saya kenalkan ke divisi penjuriannya. Nah kan berarti kan gini, setelah di dunia EO nih, setelah dari pemain, pasti Om Bro kan merasakan dua dunia yang berbeda. Betul. Nah ini saya bicara terkait dunia perodangan ya. Di EO ini kan pasti karena banyak tempat orang nyari duit apa dari event-event. Sementara Om Bro ini kan nama baik EO kan harus dijaga. Nah, pasti ada dong di EO itu terjadi. Nah, untuk mengatasi hal macam gitu gimana Om Bro? Setiap IO itu pasti ada oknumnya. Bahkan pemilik OO pun kadang juga istilahnya main kayak gitu loh. Tidak lah Om, karena saya mencari uangnya bukan di lomba Om. Oh iya, karena kan saya benar-benar pure di produk. Jadi dan ada bisnis lain. Ya ada bisnis lain. Jadi kalau IO hanya mencari untung di lomba itu tanda kutip Om. Tapi kalau saya kan punya produk dan punya bisnis lain, itu yang akan menjadi nilai plus atau untuk subsidi silangnya gitu loh. Tapi saat jadi pemain. Jadi pemain, saya boleh Om? Boleh dicek jejak digital atau apa pengkondisian. Ya kan nggak tahu kalau di situ. Ini kan ibarat kata pertanyaan panasnya lah gitu kan. Ayo. Ini benar-benar pertanyaan bagus Om. Tapi semenjak saya punya ohara dan burung-burung, makanya saya lebih fokus Om pada beli burung mewah, bukan beli burung mahal Om, tapi beli burung mewah. Semewah apapun burung kita, ketika tampil di gantangan akan mencolok Om. Dan itu yang tidak bisa dikibulin juri, paling kita kebuang juara 2 ketika nggak masalah lah kayak gitu. Tapi ada jejak digital Om Bro waktu itu masih muring-muring lah protes burungnya. Masih itu ya, itu tingkat kedewasaannya mungkin masih ini toh, emosionalnya masih tinggi. Itu masih nah, emang dulu. Sekarang di posisi sebaliknya, ketika lomba yang sering komplain misalnya, wah bukannya ke juri, wah ada ownernya ini, komplainnya malah ke Om Bro, gimana perasaan? Nah, tetap kita akan menanggapi komplain pemain itu Om, kita tetap harus merendah Om, menjelaskan dengan nada yang sedikit mendinginkan suasana. Kalau orang protes kita tanggapi secara emosional akan jadi emosional, dan kita kita kasih masukan untuk kita panggil korab IP-nya, biar korab IP-nya menjawab seperti apa temuannya, penilaiannya itu Om. Itu yang jauh lebih penting untuk menghadapi komplain dan sebagainya. Walaupun saya di dalam, saya hanya lebih fokus biar sang juara ini tidak kebuang dan kelayakan untuk juara ini benar-benar di standar RGN sendiri gitu loh. Terus EO kan itu punya, saya nggak tahu ya mereka ini ngambil dari mana, tapi saya lihat punya pakem sendiri-sendiri. Yes, betul. Termasuk RGN ini. RGN punya pakem sendiri Om. RGN itu kenapa kok membuat pakem sendiri? Apakah pakem-pakem yang ada ini nggak ideal, kurang ideal, atau akhirnya memutuskan bikin sendiri? Nah, kalau bicara vakum Om, vakum itu dari tahun 70-an sampai sekarang itu nggak berubah Om. Sementara kemajuan burung dan intelektual kemampuan burung semakin berkembang. Kalau semakin berkembang tidak diikuti dengan perubahan pakem yang zaman dulu dibikin di era 70-an sampai sekarang masih dipakai, kan tidak bisa selaras Om. Contohnya gimana itu? Membedakan misalnya? Jadi contohnya sekarang kan variasi irama lagu itu burung semua, kalau dulu kan 1-2, sekarang sudah bermacam-macam variasi irama lagu burung, persaingannya tipis Om. Nah sekarang bermunculan gaya kan orang sekarang beli mure. Dulu isiannya mure apa, kalau sekarang nggak, gayanya seperti apa. Itu perubahannya. Terus kedua, nah perkembangan gaya ini membuat saya berpikir, kalau pakem ini masih pakem lama, apa jadinya? Orang akan melihat dari jauh,
burung gaya-gaya mungkin sujud-sujud tapi nggak keluar volumenya, nggak keluar volume kristalnya, kan percuma Om. Oh, jadi pakem dulu itu nggak akan bisa mengikuti perkembangan, kurang bisa mengikuti kemajuan perkembangan termasuk burung-burung. Perkembangan lovebird itu yang Ya, ya lovebird, kan? murai batu kan, wah kemajuannya sangat signifikan. Perlu pakem-pakem yang benar-benar fresh, benar-benar pakem yang sekarang gitu loh. Kalau dari catatan itu Ergen itu termasuk EO yang keberapa yang lahir? Kalau mungkin bisa ketiga, bisa keempat ya Om ya. Nah, tapi sekarang kan bisa ada 10 ini persaingan Ya, kan betul, sudah betul. banyak nih. Betul, banyak IO bermunculan. Kira-kira apa yang Om Brio siapkan yang itu dalam menghadapi persaingan dunia EO yang sudah luar biasa ini? Sebenarnya kalau persaingan IO tuh nggak begitu saya pikirkan Om. Yang terpikirkan adalah sentral bisnisnya. Ketika sentral kita holding company-nya kuat, mau persaingan apapun, kita tidak akan tereliminasi Om. Kalau IO, holding produksinya, holding company-nya tidak mendukung, ya kalau cuma sekedar IO nggak punya produknya, ya keuntungannya cuma di lomba Om. Lomba sekarang kurang worth it, kalau cari keuntungan di lomba kan tipis Om, sedikit. Dan ruginya banyak. Begitu Om, makanya saya lebih fokus pada sentral bisnisnya. Tapi kan sekarang nih dunia lomba ini kan eranya makin berubah, makin bertransformasi. Betul, Ini betul. RGN ini berniat akan mengikuti itu atau akan tetap? Jadi kalau RGN tetap harus berinovasi Om. Harus banyak ide-ide untuk membuat lomba yang lain daripada yang lain Om. Gitu. Kita harus mengikuti zaman. Contohnya. Kok bisa ngomongnya lain dari yang lain itu? Kok saya Contohnya, penasaran? kita ciptakan sangkar pintar Om. Orang lain nggak punya sangkar pintar, saya punya sangkar pintar. Jadi saya dulu cita-cita nih Om. Jadi 16 gantangan, semua pada lihat di smartphone masing-masing Om. Tapi kalau bisa lihat langsung, kenapa harus ngeliat di smartphone? Loh, kalau lihat langsung nggak punya data otentik Om. Lewat Data kamera. otentik untuk apa? Oh, Untuk ya komplain? pembanding. Oh. Bukan komplain, tapi Kirain pembanding. buat bukti komplain Ya, nih punya saya. betul. Dan nih mainnya kok nggak dapet? Nah, betul. Iya, Satu, ini adalah satu inovasi dari Raja Company untuk apa? Untuk modernisasi milenial era sekarang gitu loh. 16 gantangan, semua smartphone. Dan ketika saya nggak bisa ikut lomba di Jakarta, kebetulan saya di Jogja atau di mana di Surabaya, saya bisa menyaksikan langsung live-nya. Jadi laporan joki dengan fakta lapangan itu sinkron. Kalau yang sekarang kan laporan joki lebih banyak bohongnya. lebih lebaynya daripada fakta lapangan. Burung kalah takut dimarahin. Takut dimarahin. Bilangnya digoreng. Gitu kan. Tapi dengan smart ketahuan sangkar ya. kita ketahuan sangkar Kok gitu pintarnya. burungnya lu ngerawatnya gimana sih? Nah itu, ini nyetingnya seperti apa? Itulah Iya. Istilahnya kelebihan inovasi RGN Manfaatnya dengan Raja itu ya. Company dengan sangkar pintar ini. Ternyata di itu sampai gitu. Itu saya tuh nggak bayangin puyengnya seorang pendiri EO tapi yang dengan berbagai problem yang sangat dinamikanya luar biasa. Betul. Itu Om Brio stres nggak sih kalau ngendel? Stres sih nggak, kepikiran ya gitu loh Om. Gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus kita habis di situ untuk istilahnya mengcover segala permasalahan organisasi. Itu energinya harus disiapkan lebih banyak Om. Nggak berimbas gitu ketika ke hubungan keluarga atau apa gitu kira-kira? Nah kalau saya pisahkan Om, saya nggak mau, biar sekjen saya yang ngurusin. Enggak maksudnya ketika pusingnya di wah Piala Pasundan ruginya banyak, wah ini gini. Tapi akhirnya emosi terus jadi marah-marah, suka marah di rumah. Tapi kalau bicara rugi di event Om, itu nggak pengaruh bagi saya. Oh enggak. Yang pengaruh itu ketika permasalahan di sebuah organisasi. Kalau uang bisa gitu dicari Om, tapi kalau permasalahan internal ini yang membuat pusing, membuat buang energi, bahkan membuat mood kita jadi jelek
ke keluarga itu sangat pengaruh. Apalagi untuk dapatin SDM itu kan nggak mudah. Wah, susah Om. Waduh. Tapi Om, ini udah jam 1 lebih nih, makan siang nih. Harus makan siang dulu, saya udah lapar nih Om. Tapi kalau aku nemu tapi lanjut lo ya. Ya, oke. Kalau misalnya Diminum dulu Om, kita makan siang.